suaranya agak burang, belum dibuka kameranya. Nah, udah. oh ya, kenapa di plastiki gitu? Dikasih plastik ke HP-nya? Oh enggak. Karena memang penampilannya HP-nya kecanggihan Yusuf. Soalnya kalau pakai plastik ketahuan. Oke, Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Ya diskusi lah, ditanya juga boleh. Baik, kalau ditanya boleh ya, Bang. Menurut Anda di mana tempat Tuhan Anda? Di sorga. Di sorga. Baik. Sebelum di sorga, dia ada di mana? Sebelum di sorga juga. Di sorga juga. Iya. Kan sebelum di sorga. Suara TV-nya Bang kencang banget. Oh ya, ntar ya. Kencang banget suara TV. Ya, jadi seperti ini Yusuf. Jadi kan sebelum turun ke dunia ini kan di sorga dulu, itu maksudnya Yusuf. Sebelum surga dengan Tuhan duluan mana? Hah? Surga dengan Tuhan? Duluan mana? Oh, itu tidak ada di Alkitab duluan mana surga dengan Tuhan. Waduh. Wah. Lalu kayak gimana cara? Yang mana duluan surga dengan Tuhan? Bisa kamu cari di Bible? Nggak ada Yusuf. Oh, kalaunya sama, berarti surga setara dengan Tuhan berarti. Ya mungkin karena yang diciptakan itu langit dan bumi. Waduh, iya. Ya, aneh ya teman-teman ya, aneh ya. Jadi gitu Yusuf. Jadi saya nggak tahu mana duluan Tuhan dengan sorga. Yang saya tahu Tuhan itu berasal dari sorga, turun ke dunia, hasil inkarnasi menjadi manusia atau firman yang telah menjadi manusia. Itu Yusuf. Jadi rohnya itu ya rohnya Bapa itu. Bapak pencipta langit dan bumi itu, Allah pencipta langit dan bumi itu, rohnya gitu Yusuf. Terang kan? Waduh, susah nggak? Artinya nggak ada ya cara perinciannya di Kristen itu ya, urutannya gitu ya. Bingung juga saya. Kira-kira abang mau nanya apa sih bang? Hah? Anda mau nanya apa? Sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja. Kebetulan saya lagi keluar dari Mikana, jadi saya pas lihat Yusuf di sini masuk. Oh, keluar dari Mikana. Keluar dari Mikana. Sebenarnya Tuhan sudah ada jauh sebelum ada sorga, tapi tidak dijelaskan kapan sorga itu diciptakan. Jadi duluan Tuhan? Iya, dari sorga. Tapi penciptanya kan nggak disebutkan, hanya menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tidak dijelaskan kepastian surganya. Oh, tidak dijelaskan. Hanya langit doang yang disebutkan. Tapi Kristen meyakini surga itu ada gitu ya. Nah, memang kita tempatnya di sorga kan. Sekarang di sorga kita penghuninya kan udah banyak orang. Oh, siapa aja? Nah, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Elia, ada Henok, ada Lazarus, ada Dimas. Itu aja udah 89 orang nama manusia. Belum lagi Tuhan, belum lagi Bapa, belum lagi Roh Kudus. Karena ketiganya satu. Kan gitu Yusuf. Itu di mana ayatnya itu? Oh, itu di 1 Yohanes 5 ayat 7 Tritunggal itu Yusuf. Tritunggal itu ada ayatnya. Ayat palsu itu. Iya, itu ayat palsu. Mau saya tunjukkan? Jangan malsu-malsuin lah. Kita nggak nih kau coba baca. Yusuf. Nih coba kau baca nih ya. Ini nanti dikira saya bohong pula. Kau ini. Baca nih.
Ini Alkitab kan? Iya. 1 Petrus 5 kan? Bukan, nah itu aja udah salah. 1 Yohanes. Baik. Iya. Bentar. 1 Yohanes. Nah. Betul? Iya. 5 ya, 5 nomor 7. 1 Yohanes 5. Nah. Iya, betul. 5. Oke. Iya, itulah Tritunggal. Oke, mari kita baca ya. Tiga yang beri kesaksian. Nih ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Sorga, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu, oke? Satu, iya, oke. Nah, mari kita baca nih keterangannya. Bagian, bentar, saya naikin sedikit. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini, Bang, coba lihat ke layar. Karenanya bagian ini, Bang, karenanya bagian ini. Saya nggak ada seperti itu, Yusuf. Di saya nggak ada seperti itu. Kau buka apa emang? Alkitab Sabda kan? Iya, Alkitab Sabda saya buka, nggak ada seperti itu tampilannya di saya. Nih. Nih coba kau lihat, kau lihat, Bang. Saya pandu. Nih, ke sini. Kau ke tafsir catatan. Tafsir catatan di mana? Nih, ke Yerusalem nih. Iya, catatan ya. Yerusalem nih, ambil. Terus? Coba lihat. Yerusalem. Iya, udah ada saya buka. Iya. Terus? Nah, baca tuh apa katanya? 5 kitab di sini sebutkan 5 kitab dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Yohanes. Bukan, ini perhatikan sekali lagi. Ayatnya betul nggak? 1 Yohanes 5 nomor 7. Iya, betul. Nah, ke tafsir dan catatan. Iya, tafsir dan catatan yang muncul di saya di latar belakang. Oke. Nih, habis itu ke Yerusalem. Iya, latar belakang tuh. Terus ke bawah itu nggak ada seperti itu, Yusuf, di saya, Yusuf. Yang asli dari latar belakang 5 kitab nih saya munculin ya. Mana tadi? Mana fotonya? Begini nih caranya nih tuh. Nih, latar belakang 5 kitab dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Yohanes. Ya, salah kau. Ini ambil Yerusalem. Mana Yerusalemnya? Ini kan kau di sini di Pulet. Di Yerusalem nih. Ngambil di Yerusalem. Ya kalau di Yerusalem nggak muncul, Yusuf, kan itu kan udah beda topik, Yusuf. Di Yerusalem apanya beda topik? Ini Yerusalem ini saya nggak muncul tuh. Yang mana? Oh ya, ini coba. Yerusalem bagian terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Baca sampai selesai tuh. Ayo. Oh iya, dari bahasa Latin. Terus? Dari bahasa Latin dalam naskah-naskah oleh penyalin yang tuh dari naskah Yunani. Tuh. Lalu sampai habis. Iya, kalau dari Yunani dia tidak dari Yunani tidak asli karena dia dari Latin. Gitu. Berarti bagian ini Latin. karena bagian ini pasti
Iya dari Yunani Tidak itu asli. tidak asli dari Yunani karena Agak asli. Kan udah dibilang ayat palsu, nggak asli ayatnya itu. Kau tadi ngotot bang, ya kau Benar tadi dulu. ngotot ayat itu palsu, kata kau enggak, kan gitu. salah satu naskah terjemahan Latin tuh udah disebutkan Latin, dia di Latinnya atau nggak Latin? Enggak ada di naskah aslinya, katanya itu catatan pinggir, lalu jadi ayat. Iya maksudnya tidak ada dalam Yunani, artinya itu dia ngambilnya dari Latin gitu. Berarti dipastikan ayat itu palsu, katanya Bukan, gitu kan? Latin Nah. itu lebih tua. Kan Latin dia itu sendiri lebih yang tua. dia sendiri yang bilang pasti tidak asli. Iya dari Yunani. Nih bagian ini pasti tidak asli, katanya ayatnya nih. Iya Bagian dari ini- Yunani kan? Pasti tidak asli. Iya dari Yunani karena yang asli dari Latin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Nah, gitu. Iya, yang aslinya itu dari Latin. Ah. Mana? Aslinya aslinya sebuah dari catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin. Dari Iya. terjemahan Latin doang. Iya, Bukan- ya udah cukup di situ. Bukan dari naskah. Berarti Iya, makanya maksudnya terjemahan Latin. dari terjemahan Latin nggak ada naskahnya, berarti pasti ayat ini tidak asli kata dia, kan gitu. Betul nggak? Namanya terjemahan Latin itu kan apa namanya itu Vulgate. Dalam bahasa Latin itu Vulgate. Itu malah lebih tua daripada bahasa Yunani. Itu abad keempat itu Latin. Ya artinya ada ayat palsu bang di kitab Anda. Enggak, maksudnya di Yunani itu palsu karena dia lebih tua, bahasa Latinnya abad keempat. Itu berasal dari terjemahan Latin catatan Iya. pinggir. Iya, karena yang paling lama terjemahan itu dari Yunani itu bahasa Latin. Latin itu diterjemahkan abad keempat. Ya, Lebih nggak ada, tua. nggak ada juga bang di abad keempat, nggak ada itu di Codex Sinaiticus, nggak ada. Ada. Jadi di kitab yang kita pelajarin itu di gereja Katolik itu disebutkan itu kan bahwa Vulgate Latin itu dibuat oleh Situa Hieronymus itu pada abad keempat. Ada Situa Hieronymusnya itu secara Katolik Latin. Ya iya. Lalu gimana dia mengatakan karenanya bagian ini pasti tidak asli. Iya, ya asli dari Yunani. Aslinya kan Ya dari udah, Yunani tidak asli. Nggak asli sih? berarti. Muter-muter. Ya kan Tidak kitab asli Anda. dari Yunani, yang asli dari Latin gitu artinya Yusuf. Ya, yang asli dari Latin. Oke, jadi kita ya sepakat terjemahan Latin kan gitu. Ya, terjemahan Latin. abad Tapi keempat. nggak ada di naskah kuno Yunani, nggak ada kan? Iya, itu terjemahan dari Situa Hieronymus pada abad keempat, lebih tua dari Yunani. Jadi itu bukan Berarti Yunani, Latin. Berarti dari terjemahan Latin dijadikan ayat, betul? Iya, lebih tua dari Yunani. Berarti betul naskahnya tidak ada, berarti ayatnya betul palsu gitu. Kalau bahasa Latin nggak bukan ada kan gitu. Malah Iya, daripada Yunani Yusuf. Malah lebih lebih A1 di naskahnya nggak ada kayak gimana. Iya, maksudnya itu lebih A1, lebih tua umurnya gitu. Kalau Di Yunani naskahnya nggak umurnya- ada bang. Kalau umurnya Yunani lebih tua, artinya masih di bawah Latin, berarti kan lebih A1, lebih terjamin. Karena abad keempat itu kan sudah zaman Tuhan Yesus. Yesus nggak ada di abad 4 bang, nggak ada.
Yesus itu di abad pertama, bukan abad 4. Iya, abad pertama. Maksudnya kan rasul-rasulnya udah masih hidup pada zaman itu. Murid-muridnya masih hidup pada zaman itu kan masih Yesus juga. Ya makanya Jadi gitu, saya mau percaya abang atau mau percaya ahli kitab abang gitu. Soalnya dia mengatakan kan di situ pasti tidak asli katanya. Dari Yunani tidak asli karena aslinya dari Latin. Kan itu dijelaskan ayatnya. Ya terjemahan dari Latin kan. Sekarang saya mau tanya, terjemahan dari Latin itu mana naskahnya? Ya itulah naskahnya yang 1 Yohanes 5 ayat 7 itu. Kan terjemahan dari Latin, naskahnya di mana? Iya, kan nggak ada Roma. naskahnya. Iya, ada di Roma. Oh, di Roma. Di Roma. Ya kan itu kan di sini kan disebutkan kan Alkitab Latin itu kan resmi dari Gereja Katolik yang menjadi referensi oleh Situa Hieronymus pada akhir abad keempat. Ada situanya, namanya ada. Waduh, harus dibuktikan dulu bang. Abang ngotot ada asli dari Latin abad keempat, sedangkan ahli kitab dari abang ya gitu ya, penerjemahnya mengatakan pastinya ayat itu tidak asli gitu dari lembaganya. Enggak, itu kan udah jelas dari Latin. Jadi bagaimanapun kita cari jalan keluarnya nggak akan ketemu. Memang itu terjemahan Latin. Nggak akan ketemu jalan keluarnya. Latin, udah jelas kan nih, saya baca lagi ulang nih. Diterjemahkan dalam bahasa Latin, apalagi baca kenceng-kenceng bang. Coba baca kenceng-kenceng dari awal, coba kau baca biar kau paham. Udah hilang lagi nih di ini saya nih. Udah hilang. Nah tuh kan tuh nih. Saya potong bahasanya jangan banyak-banyak ya. Nih, halaman salah satu naskah terjemahan Latin. Yang nih dari Latin tuh yang disisipkan. Yang disisipkan. Yang disisipkan. Yang disisipkan, nih. Ya. Iya. Bang, kita baca gini aja. Memang disisipkan. Mana ada ayat nggak disisipkan itu? Bang, saya aja yang bacainnya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin ya, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Iya karena itu. Berarti ayat ini 1 Yohanes 5 nomor 7 ayatnya tidak asli bang. Maksudnya gitu. Iya. Palsu ayatnya. Udah paham. Jadi salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah untuk penyalinan gitu. Udah jelas. Tambahannya aja tadi itu dan jangan baca dannya. Kalau kamu baca dannya pergi ke Yunani. Gitu bang. Iya, saya hanya menyampaikan aja gitu. Ya, karena Anda bawa kalau Anda bawa ayat itu nanti malu-maluin kan gitu, ketahuan. Jadi itulah Tritunggal sudah ada di Bible. Nggak ada pula ya. Yesus mengajarkan Tritunggal nggak ada. Bapak, Firman dan Roh Kudus itu memang asalnya dari sorga. Tidak ada Tritunggal bawaan dari bapak-bapak gereja. Dari baik, kalau asalnya dari sorga, terus sebelum sorga ada di mana itu? Bapak itu di mana sebelum ada sorga?
Kalau perjanjian lama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bagaimana tuh Yusuf? Oh, gentayangan gitu. Namanya roh Allah melayang-layang di atas Gentayangan rupanya. Terjemahkan. Waduh, Bang, sebelum ada surga dia gentayangan gitu. Dan artinya di alam semesta, di alam semesta dia, roh itu kan melingkupi alam semesta. Kalau kamu baca kan dia melayang-layang dia. Iya, melayang-layang. Namanya roh nafas itu melayang-layang, Yusuf. Contohnya melayang nih. Nih contoh saya praktekin melayang. Roh itu, roh saya nih melayang, Yusuf. Ya iya, gentayangan berarti kan itu namanya. Nih, lihat roh saya Yusuf melayang nih. Tuh, melayangkan roh saya. Ini roh saya melayang nih. Tuh. Itu roh saya melayang. Bisa saya buktikan. Bahaya ini. Tuhan sebelum ada surga gentayangan rupanya dia. Kalau itu melayang, saya bisa buktikan roh bisa melayang. Iya, melayang-layang ya, gentayangan kayak gitu dia rupanya. Saya ulang lagi ya, ini roh saya melayang-layang Yusuf ya. Aduh, melayang-layang kan? Ini melayang-layang. Tuh roh saya. Karena napas itu roh. Ketika Tuhan menciptakan Adam dari tanah, Tuhan menghembuskan napas. Gitu. Akhirnya Adam jadi manusia. Itulah rohnya. Jadi Tuhan menghembuskan napas kepada Adam. Gitu ya. Ayatnya Kejadian 2 ayat 7. Coba apakah masih palsu? Kejadian 2 ayat 7. Ayatnya di situ. Napas roh itu napas roh berarti gitu ya. Napas itu adalah roh. Tuh kalau napasmu keluar semua dari mulutmu Yusuf, kamu udah dead. Udah dead. Gitu. Itu iya. Jadi karena ada napas di hidung kita, makanya kita bernapas. Gitu ya kan? Gitu. Jadi Bapak gentayangan, Tuhan gentayangan gitu ya. Jadi gitulah namanya roh kan tidak berwujud. Roh itu iya kan, sama seperti kita tidak berwujud, sama seperti napas kita. Jadi itulah. Jadi kita kepercayaan kita Yusuf, Allah pencipta langit dan bumi itu ada di dalam Yesus Yusuf. Saya enggak nanya tentang masalah Yesusnya, saya nanya tentang Bapak tadi. Kan saya juga penasaran masalahnya. Di manakah Bapak? Rupanya gentayangan rupanya. Baru ngerti saya. Itu berwujud. Yang gentayangan itu berwujud. Yang tidak gentayangan ini Yusuf. Yang gentayangan itu berwujud. Lah, terus kayak gimana? Berwujud atau tidak Tuhanmu? Tidak berwujud. Nggak ada wujudnya Tuhanmu. Lihat. Ada wujudnya nggak? Kalau kita tiup balon ada wujudnya bulat. Iya, jangan lihat balonnya. Kalau napas saya bisa nggak kamu lihat? Ya napas nggak bisa dilihat. Nah itu. Tapi kalau wujudnya berwujud, kalau kita tiup balon ada wujudnya balon. Iya gitu. Jadi dia tidak berwujud, tidak makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu ada wujudnya. Kalau misalnya pampir, ya wujudnya pampir. Kalau sundul bolong, wujudnya sundul bolong. Kan ada wujudnya. Bahaya itu Bang, makanya bahaya kalau Tuhan gentayangan napas roh ya. Aduh, ini jawaban yang paling aneh ini ya. Paling alkitabiah. Paling alkitabiah. Ada bahaskan dalil. Tidak tadi kabur dari dalil. Tadi ada yang jawab dia diantah berantah katanya. Enggak ada itu, enggak ada dalilnya itu antah berantah. Enggak ada dalilnya diantah berantah. Iya. Enggak ada. Jadi yang betul gentayangan dia ya, gentayangan. Jadi gini Yusuf, kelebihan kita dari Islam itu cuma selangkah doang Yusuf. Cuma selangkah kelebihan kita. Di Islam itu kan tidak ada manusia penghuni sorga. Nah di kita lebih selangkah
di kita ada penghuni sorga manusia. Itu doang kelebihannya Yusuf. Jadi yang kita dari mana kau tahu? Itu ada. Dari mana kau tahu, Bang? Nanti mati yang kita temuin di sorga itu udah ada orang di sana. Jadi dari mana kau tahu? Sorga, kalau Yusuf nanti naik ke sorga, Yusuf masih nyasar di sana, nggak ada yang ditemuin. Gini Bang, saya mau tanya, dari mana kau tahu? Ya kan tadi udah jelasin, Abraham, Ishak, Yakub udah ada di surga nungguin kita. Iya, kan? Dari mana kau tahu? Kau pernah ke surga gitu? Kan sudah ada penjelasannya. Kuburan-kuburan terbuka gitu kan. Banyak jemaat yang telah meninggal bangkit setelah kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Mereka pun keluar ke surga yang disebut kota kudus. Itu ada ya Yusuf. Saya hampir itu karena bahasa surga. Hampir itu Bang. Hampir itu bangkit dari kubur itu hampir itu Jombe. Jombe itu iya. Kalau abangnya pernah ke surga, memang di sisi ada CCTV di surga gitu. Kan dulu kan Tuhan Yesus kan udah turun dari surga ngasih tahu waktu turun dari surga. Bapak Firman dan Roh Kudus itu kan di surga turun pada abad pertama. Firman yang telah menjadi manusia kan. Nah dia kan jadi guru di bumi ini ngasih tahu kepada murid-murid, lulu pade gitu kan. Nih, sekarang saya mau tanya di surga nih gitu. Sebelum ada surga, Yesus itu di mana? Kan dia turun dari surga. Iya kan dia itu kan tadi saya bilang tadi kan itu kan nyatu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya melayang-layang. Melayang-layanglah di atas permukaan laut. Artinya melayang-layang bumi ini melayang-layang enggak gentayangan juga gitu ya. Iya. Artinya kan gentayangan juga. Pernah dengar enggak air bah? Pernah dengar air bah? Disebut air bah itu bumi ini tidak berbentuk karena ditutupin oleh air bah. Jadi sama seperti itu, bumi tidak berbentuk karena ditutupi oleh air bah. Iya, dia melayang-layang berarti gentayangan itu. Jadi di atas air itu seperti begini. Wah, gitu, tidak bisa dilihat, tidak ada wujudnya. Hanya Tuhan itu yang ngasih tahu. Sakit gitu kepala saya memahaminya, Bang. Iya, ngeri. Berat kali ya persoalan ini. Aduh. Ya itu sih Bang yang membuat saya penasaran itu sih. Ya, ada di mana? Kan saya juga berpikir kan kritis kayak gitu. Di mana nih tempatnya? Oh, rupanya jawabannya gentayangan. Oke lah, nggak apa-apa. Abang ada mau nanya atau boleh saya tanya lagi nih? Saya hanya bertanya satu, Yusuf. Kenapa makhluk itu beragama, Yusuf? Contohnya, saya pernah baca di hadis, tapi agak lupa saya hadisnya. Katanya iblis itu beragama Islam. Gimana itu bisa makhluk bisa beragama, Yusuf? Di mana iblis beragama Islam? Kan ada ya kucing juga Islam, gitu kan ada ceramahnya. Di mana iblis beragama Islam? Ngaco kau. Nggak mau ngajarin. Ngaco, nggak ada iblis beragama Islam. Nggak ada iblis beragama Islam. Iblis itu kafir. Mau ayatnya? Waktu Nabi ketemu dengan Aisyah kan begitu, ya kan? Siapa yang di hadapanmu katanya kan disebutkan kan itu iblis, tapi sudah saya Islamkan kan begitu Yusuf ayatnya. Bukan ngaco kau. Kalau nggak mau ngajarin saya nggak apa-apa, saya jujur ngajarin yang nggak ada. Kamu nggak ada saya, udahlah terserah kamu lah. Nggak ada ayatnya itu Bang. Udah dibilang nggak ada ayatnya. Iblis bukan Islam, iblis itu kafir. Mau ayatnya? Nih, saya kasih ya. Kalau kucing gimana ceritanya bisa jadi Islam? Itu kau cerita dapat dari mana ceritanya? Jangan ngaco. Kan ada videonya lagi viral. Kucing di mana? Gitu. Pak Ustadz yang ceramah kucing juga Islam gitu. Ada ceramahnya tuh di TikTok, di YouTube. Aduh. Kalau yang nggak ada dalil itu nggak usah dipercaya Bang.
Ya. Oh gitu ya. Hanya Pak Yusuf aja yang dipercaya ya. Kalau nggak ada dalilnya itu nggak usah dipercaya. Ngapain dipercaya? Tahayul kuropak nanti. Ya. Nih. Bentar. Nih, ya. Saya kasih tahu Anda, iblis itu bukan Islam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berfirman ya kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Nggak ada iblis Islam. Ngaco kau. Iblis Islam dari mana? Nah, sekarang saya gantian nanya, boleh? Coba kau ke 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oh iya, benar. Kenapa diserahkan kepada iblis? Dan artinya begini Yusuf. Apa tuh? Ketika tadi saya berbicara Matius 27 ayat 52, kuburan-kuburan terbuka, banyak jemaat yang telah meninggal bangkit setelah kebangkitan Yesus. Artinya manusia itu harus mati. Nah, lalu diserahkan ke iblis. Di alam maut itu rumahnya, tempatnya iblis. Oh, kayak gitu ya. Di liang kubur itu tempatnya iblis, gitu. Jadi liang kubur itu tempatnya iblis yang disebut. Berarti Kristen yang mati itu diserahkan ke dalam ke liang kubur itu, ke iblis diserahkannya. Maksudnya diserahkan ke iblis tubuhnya itu kan dimakan ular. Kan ular tua itu kan iblis. Ya kan, daging kita ini Yusuf kembali ke tanah karena asalnya dari tanah. Ya kan, roh kita asalnya dari sorga, kembali ke sorga. Jadi yang dimakan iblis ini, si ular tua itu adalah tanah. Itulah tubuh kita yang dimakan ular ini. Oh, jadi Kristen nanti dimakan ular, dimakan iblis gitu? Tubuhnya, karena tubuhnya sudah dari tanah. Tubuhnya yang mati Kristen ini dimakan iblis gitu. Rohnya ke sorga, roh nggak bisa dilihat. Waduh, ngeri juga bang. Yusuf nih Kristen nih, tiba-tiba besok mati, ya kan? Yang mati kan tubuhnya Yusuf menjadi tanah, kembali ke tanah. Tapi rohnya Yusuf kembali kepada Tuhannya Yusuf. Di mana Tuhannya Yusuf? Kalau Tuhannya Yusuf ada di Arsi, berarti Yusuf dibawa ke Arsi. Bentar, gitu kan? Habis mati tadi kan dikembalikan ke tanah. Di dalam tanah itu dimakan iblis gitu. Dimakan ular tadi. Ini nih. Karena begini, ketika si ular tua itu atau iblis itu kan ular kan ya. Ular itu kan asalnya hidup di tanah. Nah, itulah makanannya tanah itu, ular itu. Oh, jadi orang Kristen yang mati itu tuh dimakan iblis semua di situ. Tubuhnya. Oh, tubuhnya dimakan iblis semua. Iya, Bang. Coba Yusuf, kamu pernah nggak cari ular di kuburan Yusuf? Ngapain saya cari ular di kuburan? Takut saya sama ular. Di kuburan. Takut saya sama ular. Nah, itulah contohnya. Jadi kalau kamu nyangkul tanah, Bang, saya mau tanya, kalau kayak gitu, kan dia kan waktu Kristen mati laki-lakinya dikubur pakai dasi kupu-kupu itu dimakan juga sama baju-bajunya oleh iblis. Ya kan, dia kan udah dikasih ini dulu, peti mati, udah ditutup dulu, rohnya udah dikeluarkan dulu, nggak sempat dimakan. Yang dimakan itu yang nggak pakai peti mati. Waduh. Begitu dikubur langsung dimakan iblis karena tidak ada peti mati untuk
Oh, ya sama dasi kupu-kupunya dimakan gitu. Oh, itu teman-teman 1 Korintus 5 nomor 5 itu maksudnya Kristen kalau mati dimakan iblis. Daging yang udah mati. Mantap Bang, mantap. Baru tahu saya jawaban paling mantap Bang. Daging yang udah mati itu pasti dimakan karena kan dari tanah kembali ke tanah. Iya kan? Jangankan Kristen, Islam juga begitu. Islam juga kalau mati dagingnya juga kembali ke tanah. Semua manusia bukan hanya Kristen. Bang, semua manusia kalau Bang. mati dagingnya menjadi tanah. Bang, menakutkan kalau permen kalau mati. Bang, menakutkan kalaunya mati saya dimakan iblis Bang. Bada. Gitu, iya, menakutkan kali. Iya. Iblis itu kan ada, pernah nggak dengar Yusuf apa namanya 1 Petrus 4 ayat 24. Coba baca dulu Yusuf. Pernah nggak? Apa itu? 1 Petrus 24. 1 Petrus 1 ya? Iya, 1 Petrus 1 ayat 24 ya. Udah apa? Nih. Kekudusan, kasih persaudaraan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Bukan apa yang tuh? iblis yang disimpan di dalam gua itu Yusuf. Jadi iblis disimpan di dalam gua. Tunggu ya. Saya agak heran aja kalau Kristen, baru tahu saya kalau Kristen udah mati tubuhnya dimakan iblis, baru tahu saya. Iya teman-teman, ya aneh juga ya, habis mati langsung dimakan iblis nanti tubuhnya. Ini Yusuf 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berdosa, tetapi ia melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi iblis ini disimpan di dalam gua-gua yang sarang ular. Iya. Nah, itulah ular yang tadi yang makan itu di dalam gua-gua. Jadi jangan kamu pergi ke gua bertapa karena di situ sarang iblis. Gitu. Iya. Tapi nggak susah Bang, kalau iblisnya rupanya kelaparan itu iblis ya, sampai makan tubuh kita gitu ya Kristennya. Iya, namanya iblis hidup di tanah, di gua. Iya kan? Iblis kan hidupnya iblis kan di gua. Makan apa dia di gua? Kayak gitu. Jadi kalau ada Kristen mati dimakan iblis gitu ya buat makanannya. Daging yang udah mati semua manusia. Semua manusia bukan hanya Kristen, semua manusia yang udah mati. Iya. Daging yang udah menjadi tanah dimakan iblis oleh iblis yang gua itu. Oke. Iya. Aduh. Bercanda sama Yusuf ini daripada serius ya kan, nggak ada gunanya. Bukan masalah apa-apanya ya. Saya baru dengar jawaban abang ini beda dengan Kristen yang lainnya gitu loh. Iya, kan saya kan tidak mau terkenal, maunya jadi ini aja, jadi rakyat biasa, muncul lagi dulu gitu aja. Saya nggak pernah debat. Saya nggak pernah debat kayak Yusuf 24 jam non stop ya kan. Saya nggak pernah debat aja. Nggak juga saya non stop. Iya, saya muncul paling sekali seminggu kalau lagi hari libur gitu. Iya. Oke ya Yusuf, ya makasih nih ya. Kapan-kapan ngobrol lagi kita ya. Nah, terima kasih. Boleh. Ilmunya udah nambah nih saya. Oke. Thank you ya. Oke, selamat malam. Malam.